Cuaca ekstrim, hujan deras yang disertai angin kencang melanda kawasan Simpang Bukit, Jorong Kubang, Duo Koto Panjang, Nagari Bukit Batuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan badai menerjang pemukiman yang sebelumnya telah hancur oleh banjir bandang lahar dingin. Akibatnya satu unit rumah semi permanen dan sebuah warung rusak, sementara beberapa rumah lainnya dan tenda pengungsian diterbangkan angin. Atap rumah yang dibongkar, kanopi rumah dan kadai atau warung yang terbongkar. Dan ada satu warung yang dibongkar habis dan juga rumah semi permanen yang terbongkar habis. Menurut Firdaus, saat kejadian, warga bersama sejumlah petugas dan relawan masih berada di lokasi membersihkan puing-puing, pasir, dan kayu sisa banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ayus melaporkan. Tarik, Mang. Haha, ada aja trik yang dilakukan Pak Dokter yang satu ini untuk membuat pasiennya melupakan sejenak penyakit yang dideritanya. Alhasil, satu ruang rawat inap pun langsung senyum lebar dan ikut berjoget. Tak hanya pasien, sejumlah keluarga penunggu pasien yang sebelumnya terlihat kelelahan, sontak berdiri mengikuti alunan musik dari ponsel pasien. Dari penelusuran tim liputan iNews, diketahui jika dokter ini bernama Ari Sarjito, seorang dokter rumah sakit Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berkat aksi nyentriknya, banyak warganet yang mengaku kagum karena dokter mempunyai cara unik untuk membuat pasiennya yang akan menjalani operasi tersenyum dan semangat untuk sembuh. Saya tahu pasien saat di rumah sakit itu pasti sumpek, terus sedih dan sebagainya. Saya ingin menyentuh hatinya, jadi rumah sakit ini nggak seseram seperti yang dibayangkan. Ari menambahkan langkah ini diambilnya karena kebanyakan pasien yang akan menjalani operasi akan ketakutan karena mendapatkan informasi dari pihak lain di mana proses operasi menyeramkan. Padahal pada kasus yang sama belum tentu terjadi. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kepulan asap bakaran ikan segar berbau lezat nyaris menyelimuti perempatan Jalan Ciliwung di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, inilah kedai makanan laut yang tengah viral. Sejak buka, antrian pengunjung sudah berbaris memilih ikan yang tersedia, mulai tuna, kakap, sekar taji, lobster, hingga cumi. Namun favorit pengunjung di sini adalah menu kepala dan rahang tuna. Setelah ikan dipilih, ikan segar, kepala, dan rahang tuna langsung dibersihkan. Ikan kemudian direndam bumbu khusus dan dibungkus daun pisang. Cara penyajian yang berbeda inilah yang membuat cita rasa ikan bakar semakin lezat. Dan inilah hasilnya. Sajian ikan bakar pun siap disantap bersama-sama. Lezat bukan? Tadi lagi nyobain ikan sekar taji yang gedenya gede banget. Kita makan bertiga itu udah kenyang, terus nambah ini rahang tuna. Tadi ada rahang tuna juga, gede banget kepalanya. Ikan bakar segar yang saya datangkan memang langsung dari Laut Selatan, Sendang Biru terutama. Saya setiap hari hampir 50 kilo sampai 60 kilo. Untuk harga cukup terjangkau, yakni mulai 20.000 hingga yang termahal 200.000 untuk kakap merah seberat 2 kg. Bagaimana? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki 5 ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natalia, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya.
Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini terkait dengan transportasi umum MRT Jakarta yang kembali beroperasi pasca insiden jatuhnya besi konstruksi di proyek Kejaksaan Agung RI. MRT beroperasi usai PT Hutama Karya berhasil mengevakuasi besi yang jatuh ke lintasan rel kereta. PT MRT Jakarta mengumumkan telah membuka kembali jam operasional MRT sejak pukul 5 pagi tadi. Operasional MRT terhenti lantaran jalur kereta antara stasiun ASEAN dan Blok M terhalang besi yang jatuh dari proyek konstruksi PT Hutama Karya di Kejaksaan Agung RI. Pihak MRT juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebelumnya, besi beton dari konstruksi PT Hutama Karya di Kejaksaan Agung RI jatuh pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Insiden diduga disebabkan oleh induksi elektromagnetik yang terjadi ketika kereta MRT melintas bersamaan saat kren mengangkat material besi. Industri tersebut membuat kren mati mendadak sehingga material besi yang tengah diangkut terjatuh miring dan masuk ke rel MRT. Akibat insiden ini, penumpang MRT dialihkan melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta dan ojek online. Dari Jakarta, Syahreja Arianski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan puluhan anak buaya muara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi menyita puluhan anak buaya yang akan dikirim ke Thailand. Tolong bukain. 2 pelaku penyelundupan puluhan bayi buaya ini disergap petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri di Pelabuhan Tanjung Riau sesaat setelah tiba dari Tembilahan, Provinsi Riau. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan puluhan ekor anak buaya yang dikemas dalam kotak kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku rencananya akan menyeberangkan bayi buaya ke Malaysia, kemudian dikirim ke Thailand. Menurut polisi, harga bayi buaya di Thailand bisa naik 4 kali lipat dibanding di Indonesia, atau harga per ekornya bisa mencapai 1 juta rupiah. Kira-kira berapa nilai? Penyelundupan buaya, konservasi, yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati. Di mana dari kejadian ini ada 2 tersangka yang berhasil kita amankan. Selain mengamankan puluhan bayi buaya, petugas juga menyita satwa langka dilindungi, yakni 2 ekor binturong dari warga Batam. Guna penanganan lebih lanjut, puluhan bayi buaya dan 2 ekor binturong akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Pak Dir, jangan senyum, Pak Dir. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter masuk ke kandang ayam milik warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, seekor piton membuat heboh warga lantaran muncul di area masjid. Ular piton dengan panjang sekira 5 meter ini ditangkap warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Piton kali pertama ditemukan seorang ibu rumah tangga di bawah kandang ayam yang sedang mengerami telurnya. Hewan melata ini berhasil ditangkap setelah meminta bantuan warga sekitar serta petugas damkar setempat. Menurut petugas, ular diduga tengah kelaparan dan masuk pemukiman untuk mencari mangsa. Sementara itu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, warga di Jalan Bukit Madani dihebohkan dengan kemunculan seekor ular di sekitar area masjid. Warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular jenis piton dengan panjang 1,5 meter ini. Saat akan ditangkap, piton sempat agresif dan berupaya menyerang petugas. Dengan tongkat tusuk, petugas akhirnya berhasil menangkap ular. Agar tidak kembali meresahkan warga, ular rencananya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberlakuan KTP untuk membeli gas subsidi 1 Juni besok, kini gas melon mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Warga terpaksa berkeliling mendatangi setiap pangkalan gas. Sejumlah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berkeliling mendatangi pangkalan gas untuk mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Namun ironisnya tidak satu pun tabung gas yang mereka dapatkan karena pangkalan kehabisan stok. Kelangkaan gas di Mandailing, Natal ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya kegiatan memasak warga dan pedagang UMKM menjadi terganggu. Terganggu nggak? Terganggu ya. Terganggu waktu masak. Nah, terus udah kemana aja dicari? Sampai sana, sampai dan apa itu, bingkai Jambur. Di Pasuruan, Jawa Timur, sejumlah pangkalan dan toko penjual gas LPG 3 kg di kota mengaku kehabisan stok. Kelangkaan dirasakan penjual selama sepekan terakhir ini. Sementara untuk gas LPG 12 kg stoknya masih aman. Mulai
mulai langka kemarin itu wis. Bulan apa yang langka itu wis? Mulai itu. Datang LPG itu sesuai tabung 15 tabung. Ini datang berarti beberapa hari ini datangnya mesti terlambat waktu ya? Terlambat, kadang nggak nentu jadwal pengiriman ini. Seperti diketahui, per 1 Juni besok, pemerintah akan menetapkan aturan pembelian gas yang menggunakan KTP. Langkah ini diambil agar ketersediaan gas nasional tidak jebol dan tepat sasaran. Dari Mandailing Natal dan Pasuruan, Ahmad Hussein Lubis, Jakarta Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masyarakat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki cara unik memeriahkan pesta panen tahunan. Mereka menggelar kegiatan durung alias menangkap ikan bersama dengan jaring kecil yang diikuti oleh ratusan warga. Dengan membawa jaring masing-masing, ratusan warga ini bersiap menangkap ikan. Saat mendengar aba-aba, seketika mereka menceburkan diri ke dalam kolam untuk menangkap ikan. Anak-anak dan orang tua sangat menikmati keseruan tradisi durung alias menangkap ikan bersama menggunakan jaring kecil. Ya, ekspresi ceria terlihat di wajah para peserta yang mendapatkan ikan hasil tangkapan. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan tradisi pesta panen tahunan di Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo setiap akhir bulan Mei. Semua warga desa bebas mengikuti kegiatan durung tanpa dipungut biaya. Warga merasa senang mengikuti kegiatan durung yang sudah lama tidak digelar di desa tersebut. Lebih menghormati sosok perempuan lah, soalnya kalaunya biasa kan di mana-mana kalau perempuan itu kan biasanya di rumah aja. Kalaunya di sini kan nampak gimana hebatnya perempuan itu, ikan pun bisa mereka tangkap di kolam kan. Warga pun berharap desa-desa lain di Kabupaten Karo bisa membuat kegiatan serupa demi melestarikan tradisi nenek moyang suku Karo. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap pelaku terkait kasus jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang las diringkus polisi setelah menggasak 8 sepeda motor dalam sebulan. Aparat Polda Metro Jaya meringkus seorang pria pelaku kasus jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah menjalankan aksinya sejak bulan Mei 2023. Video asusila tersebut disebarkan pelaku di aplikasi X dan Telegram dengan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Ruko Metlan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya diringkus. Tersangka yang sudah beraksi sebanyak 8 kali mengaku menyasar motor warga yang sedang berolahraga pagi. Motor curian kemudian dijual pelaku ke penadah dengan harga 2,5 juta sampai 4 juta rupiah. Pemirsa, petugas Polda Metro Jaya terlibat kejar-kejaran dengan minibus berplat nomor palsu di ruas jalan tol. Sementara di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur, pemirsa, aksi ugal-ugalan sopir Jaklingko membuat seorang siswi terjatuh saat hendak turun. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan minibus ini terjadi di ruas jalan tol di Jakarta. Namun pengendara minibus terus melaju dan menolak saat diberhentikan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syama Indradi, pengejaran tersebut terjadi lantaran minibus menggunakan plat nomor palsu. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Diawali suara dentuman keras yang terdengar hingga kota Bukit Tinggi, abu letusan berwarna kelabu pekat membumbung ke udara hingga mencapai ketinggian 2000 meter. Aksi ugal-ugalan supir Jaklingko membuat seorang siswi terjatuh saat hendak turun di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski tidak ada luka serius pada korban, aksi ugal-ugalan supir Jaklingko kerap memakan korban dan meresahkan masyarakat.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemotongan gaji pekerja sebesar 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA banyak menuai penolakan. Selain tanpa sosialisasi, iuran TAPERA juga menambah panjang daftar potongan gaji pekerja sehingga semakin memberatkan. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan PP tersebut, gaji pekerja Indonesia termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri bakal kena potongan tambahan untuk simpanan TAPERA. PP ini juga mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan ikut. Besaran simpanan ditetapkan sebesar 3% dari gaji dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat. Dana tersebut dipastikan tidak akan hilang, melainkan dikembalikan ke peserta untuk mendukung bantuan kepemilikan rumah para pekerja. Kendati demikian, saat ditanya soal pekerja yang telah memiliki rumah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum bisa menjelaskan. Itu saya nggak financing gini. Nanti saya tanya Pak BP TAPERA dulu. Ya, mohon maaf. Sementara itu, adanya potongan TAPERA ini direspon negatif sejumlah kalangan karena memperberat beban pekerja. Terlebih, pengambilan kebijakan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Ya, kalau hanya 2,5% aja sih dipotong nggak ada masalah, tapi kan masih ada potongan-potongan yang lain. Ya kan ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak populer menjadi pro kontra karena apa? Karena ini tanpa sosialisasi dulu. Jadi ujuk-ujuk itu langsung diterapkan gitu ya Pak ya? Diterapkan gitu, jadi masyarakat kaget kan. Sebagian besar masyarakat juga tidak setuju dengan adanya potongan TAPERA ini lantaran pekerja sudah dibebankan berbagai macam potongan lainnya. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu optional lah. Meski BP TAPERA menyebut belum akan memperlakukan dalam waktu dekat, nyatanya peraturan pemerintah yang terlanjur diteken ini membuat masyarakat ketar-ketir di tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak sekolah tidak lepas dari jajanan yang biasa dibeli selepas pulang sekolah. Namun anak-anak harus pintar memilih agar tidak mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan. Dan berikut penelusuran Barbara. Aduh, suasana sekolah gini bikin Barbara kangen sama jajanan sekolah. Ada batagor, ada kue cubit, ada minuman-minuman dingin, tapi sehat ya buat anak-anak. Kita ngobrol-ngobrol saja sama bapaknya. Halo Pak, namanya siapa? Nama saya Sarmili. Pak Sarmili. Iya. Pak, di sini kan banyak anak sekolah yang jajan ya Pak ya. Iya. Bapak perhatiin nggak sih ini bahan-bahannya jangan sampai nggak sehat gitu Pak? Oke, siap. Ingetin juga nggak, jangan banyak-banyak nih makan minyak, nanti batuk gitu. Oh iya siap. Harus kayak mikirin juga kesehatan anak-anak ya Pak ya. Betul. Setuju nggak Pak? Setuju banget. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sukses terus. Sama-sama, amin. Hai, kamu namanya siapa? Kaila. Lagi jajan apa tuh? Bilung. Ini yang namanya bihun gulung. Iya. Enak nggak? Enak. Kaila tuh sering jajan-jajan kayak gini atau gimana? Enggak, lebih sering bihun betul. Biasanya apa tuh pesen dari mama papa? Kalau jajan jangan berlebihan. Terus kalau jajan dilihat minyaknya. Kan biasanya kan minyaknya dari kemarin atau udah kotor. Hitam gitu ya? Iya. Yang paling nggak boleh sama mama papa tuh makan apa kalau jajan? Makan yang berminyak-minyak banget lah. Tapi itu berminyak gimana? Nggak apa-apa. Oh, sekali-sekali nggak apa-apa Iya. ya? Oke, pokoknya jangan lupa harus makan makanan sehat. Jadi kita balance gitu ya, jangan makan yang kotor-kotor, minyak-minyak terus. Makasih ya Kaila ya. Iya, sama-sama. Dadah semua. Hai Bu, namanya siapa? Hai, namanya Dini. Bu Dini, kenalin Barbara. Halo Mbak Barbara. Tadi tuh kayak Barbara lihat
lihat kan ya ada anak-anak tuh yang jajan-jajan gitu. Gimana nih sebagai orang tua kalau misalkan untuk ngawasin anak-anak biar sampai jajannya tuh jangan yang nggak sehat gitu? Jadi kalau di sekolah anak saya itu kalau istirahat nggak boleh keluar. Jadi semua pada bawa bekal. Kalau begitu keluar sekolah atau pulang sekolah pasti jajannya kita awasin. Oh gitu. Yang paling nggak boleh tuh apa? Biasa nggak boleh jajan apa gitu? Ya paling yang bikin batuk ya. Oh ya es gitu. apa gitu kan? Karena dia efeknya kalau udah kayak es, wah udah dia tuh langsung batuk. Kalau anak saya ya. Biasanya ya kalau misalnya anaknya batuk, ibunya bilang estro. Cantik banget ya. Iya, dah. Oh my God, makanan itu berpengaruh banget loh buat tumbuh kembang anak. Ya nggak anak-anak? Iya. Harus makan yang sehat supaya kita tuh bisa ngedidik anak biar berguna bagi nusa dan bangsa. Ingat ya, harus makan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Dadah! Anda kembali di Buletin News Siang pemirsa bersama saya Yasmin Antania. Pemirsa, berkunjung ke kota Madinah rasanya tidak lengkap jika tak berbelanja oleh-oleh seperti kurma dan juga aneka cemilan lainnya. Selain pertokoan di sekitar Masjid Nabawi, pasar tradisional Khudor bisa menjadi salah satu alternatif tempat berbelanja. Hilir mudik pengunjung terlihat ramai di selasar maupun lapak pedagang di Pasar Khudor, Madinah, Arab Saudi. Berlokasi sekira 3 km di sebelah barat Masjid Nabawi, Pasar Khudor merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di kota Nabi. Pasar ini menawarkan sensasi berbelanja oleh-oleh khas Madinah dengan harga yang ramah di kantong dan bisa ditawar. Salah satunya di toko oleh-oleh Al-Jaudah Dates. Di sini bermacam jenis kurma, coklat dan cemilan lainnya dijual dengan harga bersaing. Seperti kurma ajwa atau kurma nabi kualitas premium yang dibanderol mulai 40 hingga 80 rial per kilogramnya. Uniknya, pengunjung boleh mencicipi kurma dan yang lainnya sesuka hati. Tak heran jika pasar Khudor menjadi tempat jemaah haji, mahasiswa atau WNI berbelanja kebutuhan serta oleh-oleh. Jamaah atau mungkin mahasiswa Madinah belanja di Suk Khudor atau pasar Khudor ini karena memang dari segi harga emang lebih murah. Bisa perbedaannya 5 sampai 10 real. Dan kalau dirupiahkan itu berarti 20 sampai sekitar 40 ribu perbedaannya kalau ketimbang kita berbelanja di sekitar Masjid Nabawi. Selain komoditas kurma, di pasar ini juga terdapat lapak pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan bermacam hasil laut. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.